Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di Slow Project. Kali ini kita seperti biasa menanggapi sebuah rekomendasi lokasi yang telah disampaikan oleh sahabat Slow. Dan kali ini mungkin nanti di dalam video kali ini mungkin sedikit ramai ya Mas Beng ya? Iya betul. Karena nanti ada sahabat Slow yang ingin bergabung bersama kami, ada 2 kali ini. Oh 2 Mas ya? 2. Nah, mungkin untuk selebihnya atau lebih lengkapnya nanti bisa kita ulas lagi lebih dalam bersama Mas Beng dan juga narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nantinya di video kali ini. Baik, sahabat Slow, lokasi ini sendiri mungkin sedikit banyak orang atau mungkin teman-teman dari YouTube juga sudah pernah membahas lokasi ini, Mas. Oh iya ya. Mungkin sedikit bocoran ya, nama dari lokasi ini yang sudah saya tangkap dari informasi yang sudah disampaikan ke saya juga tim. Lokasi ini bernama Goa 9 ataupun mungkin dari bahasa Jawa bisa dikatakan Gua Songo, Mas ya. Gua Iya. Songo. Mungkin lebih lengkapnya nanti seperti apa atau mungkin apa yang ada dan fenomena-fenomena apa yang akan terjadi, mungkin yang pernah terjadi atau mungkin yang pernah dialami oleh sahabat Slow yang akan bergabung bersama kami. Kita akan panggil dan bergabung bersama kami dan nanti bisa dijelaskan oleh Mas Beng. Bukan begitu Mas Beng? Iya insya Allah. Sebelum kita panggil sobat kita, seperti biasa, Mas Beng, silakan Mas Beng, mungkin disapa sobat Slow. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di lokasi yang unik Mas di sini. Ya, Ya, menarik ya Mas ya. Menarik sekali. Ya, juga di sini kan ada di belakang kita kan ada pohon besar juga. Bisa disaksikan ya. Di belakang sini ini sudah tua lah, mungkin sudah ratusan tahun kan Usianya ya. usianya. Dan di belakang pohon ini kan ada apa namanya kan dibilang itu goa Mas. Goa ya. Goa, dan aliran goa itu ada sumbernya di arah sana. Di sebelah sana ya. Ya sebelah sana. Mungkin nanti kita akan explore ya Mas ya. Ya insya Allah. Ya mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau Ya, mungkin betul. ada tambahan lagi yang mungkin pesan-pesan yang bermanfaat untuk kita, Ya, untuk insya Allah. sahabat Slow sekalian. Ya. Dan kita tadi kan masuk ke sini Mas. Kita kan lihat dari luar itu kan. Ya. Ya dulu memang kita pas waktu masih kecil pernah main ke sini juga, Ya. pas waktu SD dulu kan. Dan sekarang kita ke sini lagi kan. Berhubung ada rekomendasi dari sahabat Slow gitu kan. Ya. Ya kita kok melihatnya lebih bersih gitu. Dulu kan Rawat masih ya, masih istilahnya masih rumbun. Rimbun ya. Sekarang alhamdulillah sudah dibersihkan, mungkin sudah apa namanya, sudah nyaman lah untuk Ya. bisa apa namanya healing gitu kan. Nah pas waktu kita masuk sini tadi kan ada yang nyambut tapi ya kurang enak juga. Lo di mana Mas? Di waktu di depan tadi. Waktu di depan tadi kita masuk sini kan, terus ada nampak kayak apa namanya orang tua tapi perempuan, nah seperti nenek-nenek gitu kan. Ya rasanya Seperti Mas. apa Mas wujudnya Mas? Wujudnya itu nggak nampak mukanya, tapi dia itu posisinya miring gini, miring gini, ambil bungkuk ini, rambutnya putih, nah terus Terurai? juga, terus apa namanya pakainya juga sobek-sobek itu Mas. Iya. Ya kalau dilihat mungkin juga seram sekali di arah sana tadi. Di sebelah sana. Yang pertama tadi kan, yang kedua tadi di sini tadi, Di belakang sini. di belakang sini tadi pas kita waktu siap-siap tadi kan, Ya. nah, kok nampak ada ular gitu Mas. Ada ular ya? Ada ular tapi warnanya kok hitam gitu kan. Terus kita coba interaksi sebentar tadi kan. Ternyata ini ada sosok yang boleh dibilang itu mungkin separuh manusia separuh ular gitu. Jadi atasnya itu apa namanya nggak ada tangannya Mas. Ya. Kepalanya aja kepalanya manusia, tapi ini ada rambutnya itu ular banyak itu loh Mas. Kayak apa? Oh seperti ini ya, mitologi ya, Medusa itu ya. Nah pas waktu kita interaksi dia marah-marah besar. Ngapain kamu di sini katanya? Di kan. belakang sini. Di belakang sini tadi kita tanyakan, kita mau apa namanya silaturahmi di sini, ingin tahu ini tempat apa gitu kan. Nggak usah kamu cari tahu di sini, bukan apa namanya, bukan ranah kamu di sini, pergilah katanya gitu. Ada penolakan di situ Mas. Tadi yang sudah ditangkap Mas Beng tadi ya.
Jadi kalau perwujudannya itu kayak ular, memang ularnya tuh segini lah mungkin kan, tapi warnanya hitam, besar. Terus cuman kepala aja yang apa namanya itu, wujudnya perempuan tapi rambutnya itu apa namanya, ular kecil itulah. Kecil-kecil ya, banyak ya. Ya, tadi ada penolakan tadi. Tadi ya Mas ya. Mungkin tahan dulu ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelum lebih dalam lagi pembahasan Mas Beng, mungkin lebih lengkapnya atau mungkin lebih melengkapi informasi dari Mas Beng yang sudah ditangkap waktu awal kita masuk tadi, juga mungkin ada tambahan-tambahan lagi mungkin nanti. Entah itu cerita yang pernah dialami oleh sahabat Slow yang akan bergabung, atau mungkin yang dirasakan di sini, kita akan panggil ya. Mas, silakan. Nah, boleh dikenalkan Mas, namanya Mas? Assalamualaikum, nama saya Joko. Mas Joko ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mas Joko aslinya di asli mana Mas? Asli warga sini juga. Warga sini ya? Ya, lokal pride lagi ini. Baik, Mas Joko, mengenai lokasi ini Mas, Mas Joko pernah mendapatkan, atau mungkin Mas Joko sendiri ya, yang pernah merasakan atau mungkin mendapatkan sebuah cerita-cerita dari mungkin dari saudara atau teman-teman Mas Joko, seperti apa Mas? Dulu di tempat ini juga pernah ditemukan kayak peti tapi berisi apa ya, mas-mas kayak kerajaan zaman dulu. Oh, harta karun ya? Iya, kayak harta karun juga. Dan dulu ada pengalaman juga waktu main ke sini sama temen. Itu ada satu temen kan terpisah. Ya. Dia mau berangkat, mau mandi duluan di arah sana. Dia melihat sosok ular itu yang amat besar Mas, besar sekali ya. Seperti yang disampaikan Mas Beng. Iya, besar sekali. Dia takut lari, mau manggil anak-anak tuh. Waktu kembali lagi ular itu sudah hilang, sudah tidak ada. Dicari-cari itu tidak ada, di mana-mana tidak ada. Langsung hilang gitu ya? Langsung hilang itu ular. Posisi itu sendiri itu di sebelah mana Mas, kalau boleh tahu? Di sebelah sana. Agak masuk ke dalam ya? Iya, masuk ke dalam yang ada kayak pemandian itu. Dia kan mau mandi itu teman. Melihat sosok itu, ular besar sekali. Dan berwarna hitam. Hitam itu ya? ular ya. Berarti yang disampaikan Mas Beng tadi hampir sama ya? Hampir sama, tapi itu wujudnya ular. Maksudnya pure ular tapi besar sekali. Sangat besar ya? Iya. Boleh Mas, menyambung cerita mungkin bisa ditanggapi Mas. Iya Mas, namanya juga di sini kan ular gaib kan. Nah, dia juga punya kemampuan untuk menjelma menjadi ular, kayak ular apa namanya, bisa nampak sama orang gitu kan, kayak ular biasa. Tapi kan di situ dia kan menampakkan dirinya supaya apa? Menakuti manusia. Jadi kayak istilahnya manusia itu dilarang main ke sini gitu kan. Biar menjadi ini tempatku, jangan kamu masuk ke sini, ya, pergilah, ini wilayahku di sini. Gitu. Ini diberi penampakan yang mungkin kita kalau wujudnya nyata kan pasti takut kan, nanti kita dimakan ular gitu kan. Ya, sebenarnya itu wujudnya gaib, tapi dia punya kemampuan bisa mewujudkan dirinya ya seperti yang dibilang temannya Mas Joko tadi kan. Ya, jadi kan takut gitu kan, langsung lari. Ya orang seperti itu Mas. Tapi untuk mengenai lokasi wujudnya sendiri ya Mas ya? Yang disampaikan Mas Joko mungkin seperti ular tadi. Itu sosok itu seperti apa Mas? Apa penguasa di sini atau seperti apa Mas? Ada perbedaan di sini Mas. Di sini kalau kita insya Allah ya, kurang lebihnya kita mohon maaf gitu kan. Ini auranya negatif di sini. Banyak yang apa namanya, kayak mungkin di belakang sini ada tempat yang mungkin kayak dibilang goa tadi, itu banyak anak kecil juga banyak. Terus tadi yang di sana tadi ada nenek tua, dan di bawah juga ada kayak hewan gaib juga banyak di sana. Terus yang sebelah sana ya? Sebelah sana tadi kita jelaskan tadi kan. Nah, terus di arah sana juga ada kayak kakek tua juga ada di arah sana berdiri beliau kan. Nah, nanti kita ada apa namanya, tarikan ke sana Mas. Di sana kayak kita tuh ada apa, nampak kayak sosok putri atau ratu di sana. Di sana ya? Berarti sudah menunggu kan, insya Allah nanti kita bisa masuk ke dalam lagi kan, untuk menguak yang lebih dalam lagi. Memang ada apa di sini? Terus mungkin pesan-pesan yang lebih diutamakan di sini kan. Ya, insya Allah.
menyambung dari yang dijelaskan Mas Joko tadi, Mas. Ya, Mas ya. Iya. Seperti peti itu apa, Mas? Apa harta karun, kotak harta karun itu seperti apa, Mas? Mungkin Mas Joko juga penasaran, Mas. Mungkin bisa dibilang itu namanya kita melihat peti atau harta karun, Mas. Iya. Mungkin juga itu bisa diibaratkan tuh hadiah. Mungkin ada rasa terima kasih dari bangsa mungkin bangsa gaib untuk diberikan kepada manusia. Itu memang kadang wujudnya nyata, Mas. Bisa nyata Bisa gitu. nyata. Kalau memang sudah diizinkan sama yang kuasa tuh, ya kita kayak seolah menemukan peti, terus mungkin di situ kita kan kaget, loh ini peti apa gitu kan. Terus dibuka, memang mungkin ada kayak perhiasan apa, emas atau apa, ya mungkin rezekinya orang tersebut gitu. Mungkin dulunya orangnya itu kan apa namanya, kayak berjasa di sini atau gimana gitu kan, dikasih imbalan lah gitu. Yang merawat lokasi ini ya. Mungkin insya Allah kayak gitu, ya bentuk rasa terima kasih gitu. Iya, iya. Nah, Mas Joko, tadi yang sudah disampaikan Mas Joko tadi kan termasuk itu apa, cerita dari teman-temannya Mas Joko ya, atau mungkin apa yang kenal lah dengan Mas Joko. Nah, pengalaman Mas Joko sendiri waktu dulu atau mungkin pernah kesini, karena saat ini Mas Joko mendatangi lokasi ini kan pada waktu malam hari bersama kita ya. Iya. Mungkin pas waktu siang hari atau mungkin pernah Mas Joko mungkin kesini pada waktu malam hari. Nah, yang dirasakan Mas Joko sendiri mungkin waktu itu punya cerita seperti apa, Mas? Ya, kalau pengalaman kesini kalau dikasih lihat langsung sosoknya sih enggak ya, Mas ya? Belum pernah ya? Belum. Tapi cuman kalau suara-suara cuman sama sekilas gitu pernah juga. Cukup sering ya, Mas? Iya, cukup sering. Karena cuman kalau langsung begitu enggak. Kalau cuman sekilas suara-suara sering ya? Sering, Mas ya. Biar main kesini siang juga sering. Berarti siang juga mereka juga pernah ya, pernah. Tapi ya cuman begitu, sekilas begitu saja. Enggak langsung nampak begitu, enggak. Ya. Dan mungkin yang dimaksud Mas Joko untuk yang apa, temannya Mas Joko tadi ya, yang bertemu dengan sosok yang apa besar itu, ular besar ya, yang sudah disampaikan Mas Beng, dan wujudnya pun juga mereka berbeda. Yang disaksikan oleh teman Mas Joko ya, itu seperti wujud ular kepala ya, seperti halnya ular seperti itu. Dan yang disampaikan Mas Beng itu wujudnya juga setengah manusia setengah ular. Nah, mungkin Mas Joko juga penasaran, Mas, yang dimaksud temannya Mas Joko ini dan yang dimaksud Mas Beng ini, apakah mereka satu sosok atau mungkin berbeda? Gimana, Mas? Kalau ditelusuri, Mas, sebenarnya itu satu sosok. Satu sosok ya? Ya, kan sudah dijelaskan dari tadi kan bisa dia bisa menjelma jadi ular nyata, bisa jadi apa jelmaan dari ular gaib juga bisa. Tapi kalau tergantung yang melihatnya. Kalau yang mungkin orang melihat biasa ya jadi ular biasa. Tapi kalau misalnya ada apa ya orang punya indera keenam mungkin berubah jadi apa kayak kepalanya itu manusia, terus sampai sini kan ular semua. Mungkin di sini ya simbolnya di sini kayak banyak ular kecil di sini rambutnya itu. Dijelaskan tadi ya. Berarti melihat mereka pun juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Perspektif orang masing-masing juga ya. Ya, betul sekali. Karena juga pandangan orang-orang pun pasti berbeda. Berbeda-beda. Sesuai dengan tingkatannya atau mungkin kemampuannya mereka ya. Iya, betul, insya Allah. Mungkin ada satu hal yang menjadi unek-unek atau sebuah penasaran dari Mas Joko sendiri, bisa ditanyakan ke Mas Beng. Oh iya, mau tanya. Iya. Sosok ular itu memang yang dilihat teman saya itu kan besar. Iya, betul. Yang dilihat sama Mas Beng juga itu memang sosoknya itu gimana? Besar juga atau beda lain bentuknya maksudnya? Kalau yang dilihat teman saya itu kan besar sekali. Ya. Kalau pas waktu kita lihat tadi kan di belakang sini kan, tadi kan memang seginilah badannya kan. Tapi dia kan berdiri, tunjukkan kepalanya kan. Dan dia juga bisa berubah. Jadi bisa jadi besar, bisa juga jadi kecil gitu, Mas. Jadi tergantung selera dia gitu kan. Nah, kalau pas waktu nampak temannya Mas Joko ini kan biar orang itu takut. Nah, itu jadi kayak dia menunjukkan di sini ada ular besar. Ya, kita kan juga kan
kalau lihat pasti kan juga merasakan loh mau makan aku ini kan. Jadi ya lari lah gitu. Ya untuk tujuannya tuh ya untuk menakuti manusia gitu. Biar nggak main ke sini. Iya, sama tanya sosok itu tempatnya yang maksudnya di sini itu tempatnya itu yang di bagian mana? Sebelah mana? Ya kalau dilihat Mas ya di sini kan wilayah dia. Jadi sesuka dia. Oh, jadi kayak bisa kerajaan begitu. kalau kerajaan nanti kita sambung ke sana, kan di sana juga ada sosok yang kita apa namanya tampak tadi kan. Sosok putri tadi. Ya insya Allah. Jadi bisa di sana nanti kan itu akan apa? Mencoba masuk ke dalam Mas. Iya ya. Mungkin Iya. kita juga bertemu juga ya nanti ya. Atau mungkin mendapatkan sebuah pesan atau lokasi ini tuh seperti apa, atau mungkin menjadi difungsikan, atau mungkin ya biarkanlah seperti itu, seperti ini. Mungkin nanti kita bisa mendapatkan jawabannya Mas ya, di sana ya. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas? Ya, kayaknya sudah cukup. Cukup. Mas Beng, karena lokasi ini sendiri kan sangat luas sahabat sebaya. Bisa disaksikan karena lokasi ini juga bertepatan di daerah areal persawahan ya Mas ya. Ya, tengah Areal persawahan juga ya lumayan lah dekat dengan kisaran perkampungan ya. Gini Mas Beng. Iya. Karena lokasi ini takutnya nantinya kan ada yang disalahgunakan seperti yang di video kita waktu sebelumnya yang seperti di Pawon Sewu. Oh iya. Takutnya seperti itu Mas. Nah, contoh-contoh seperti itu mungkin nggak praktek itu bisa terjadi di sini Mas? Ini tergantung masyarakat di sini Mas. Kalau memang di sini kan harus ada yang apa namanya kayak juru kunci atau sebagai petugas kebersihan juga. Ya kalau bisa ya janganlah gitu kan kalau bisa. Karena apa? Di sini kita tuh tujuannya melestarikan gitu kan. Ini jangan dibuat hal yang negatif. Ya takutnya nanti kan arahnya kan ya kayak sirik gitu kan. Ya kalau bisa jangan gitu. Emang kalau dilihat Mas ya ada juga yang kayak gitu, tapi Ada itu ya, kan juga privasi orang kan. Kepentingannya mereka masing-masing. Ya kita nggak bisa kayak melarang atau gimana, itu nggak bisa. Yang penting ya untuk diri kita sendirilah. Ya itu tadi Mas, ya kalau bisa dilestarikan gitu insya Allah. Ya dibersihkan atau dikasih tempat duduk atau biar lebih dirawat ya. lebih dirawat lagi. Karena pada waktu ini ya survei lokasi ini ya, saya juga kebetulan waktu itu ikut juga Mas di sini Mas. Pada waktu siang hari. Sebenarnya tempatnya ini enak Mas. Enak ya. Saya datang waktu itu pukul kisaran jam 3, jam setengah 4 Mas. Iya ya. Karena lokasi ini untuk santai ya Mas ya. Lokasinya enak. Sejuk gitu Mas sejuk, ya. juga ya. siang. Kalau siang biar sejuk di sini tempatnya. Mungkin untuk Mas Joko menanggapi lokasi ini Mas. Ya. Harapannya Mas Joko itu seperti apa Mas? Ya kalau harapan saya ya harus dijaga lah Mas. Dijaga ya. Iya, dijaga, dilestarikan istilahnya. Jangan sampai hilang dari ceritanya gitu toh. Karena ya termasuk warisan ya. Warisan ya, betul. Karena gua juga mungkin bukan buatan manusia, atau karena ini alami ya, alami ya Mas. Mungkin warisan ya inilah keindahan dari Tuhan yang biar berikan. nanti bisa diceritakan ke anak cucu kita istilahnya gitu. Tujuannya seperti itu. Iya. Maksudnya Mas Joko seperti itu. Nah, Mas Joko, setelah kita berada di lokasi ini Mas, yang Mas Joko rasakan itu seperti apa Mas? Yang saya rasakan gimana ya? agak gimana ya istilahnya? Agak lumayan ngeri. Iya, lumayan ngeri juga. Awalnya juga kan beda. Mungkin atau mungkin Mas Joko merasakan sesuatu, atau mungkin ya karena siang hari pun Mas Joko kan melihat seperti suara-suara atau sekelebatan gitu. Mungkin nggak saat ini? Ya belum ya.
Sudah mas. Sudah, Sudah ya. Sudah mas. Di sebelah mana mas? Ya di sebelah situ. Sebelah sana ya. Ya sama yang di situ kayak ya nggak tahu kalau orang kayak ada yang memanggil begitu. Suara-suara gitu. Nah, mungkin bisa disambung mas. Iya Seperti mas. apa, mas? Fenomena seperti itu mas. Kalau dilihat mas di sini memang banyak sekali. Banyak ya? Ya, yang apa namanya suka jalan yang apa namanya auranya negatif gitu kan. Ya seperti kayak menggoda kita. Ya dengan caranya dia tuh mengusir kita gitu kan. Ya mungkin kayak diberi suara atau diberi kayak apa lemparan apa, terus diberi bayangan putih atau bayangan hitam gitu kan. Ya, supaya kita tuh takut gitu. Banyak sekali arah sini memutar kan. Ngumpul mas sebenarnya di sini ngumpul. Iya ya. Karena apa? Sebuah energi ya. Kumpul jadi satu di sini ya. Iya. Kalau yang sudah disampaikan Mas Peng tadi kan aura di sini itu negatif ya mas. Banyak kan negatif. Banyak yang negatif ya. Untuk Mas Joko mungkin ada tambahan. Sudah Cukup ya. Sudah cukup ya. Nah dari Mas Joko ini mungkin bisa diperkenalkan atau nantinya atau dari teman-teman sahabat slow yang melihat atau menonton video saat ini ingin melihat atau mainlah ke sini untuk melihat menyaksikan, oh ini loh ternyata ada lokasi yang bagus atau menjadi sebuah wisata ya mas ya. Harapannya kan seperti itu ya mas ya. Bisa dijaga. Nah bisa dikenalkan mas daerah ya mana? Masih di daerah Kediri juga mas ya. Iya kabupaten. Tepatnya di Pleman, Kecamatan Pleman. Kecamatan Pleman. Iya, di Kecamatan Pleman. Masih di Kabupaten Kediri ya. Baik sahabat slow, mungkin dari Mas Joko dari pengalaman yang pernah dialami atau mungkin cerita-cerita dari sahabatnya Mas Joko atau teman-temannya sudah disampaikan, mungkin sedikit banyak yang bisa disampaikan dari Mas Beng juga menyambung dari cerita yang sudah disampaikan. Nanti kita akan mencoba menyusuri ya lebih dalam lagi, mungkin dengan bintang tamu yang lain karena tadi sudah disampaikan ya mas ya. Ada 2 ya. Nah mungkin temannya Mas Joko juga nanti. Sudah cukup dari Mas Joko, mungkin nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih Mas Joko. Iya terima kasih sama. Yuk. Di sini ya mas. Oke. Baik, sahabat slow, menyambung opening tadi. Kali ini kita sudah bergabung bersama Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mas? Nama saya Awi. Boleh agak keras sedikit nggak apa-apa. Nama saya Awi. Mas Awi. Aslinya dari mana mas? Asalnya? Aslinya dari Banaran. Dari Banaran ya. Banaran. Dari Banaran, masih di kisaran Kabupaten Kediri. Ya, ya mas. ya. Baik, sahabat slow. Mungkin kita sudah masuk agak dalam ya mas ya. Betul. Area sedikit masuk ke dalam. Dan mungkin yang dimaksud dari menyambung tadi ya mas ya, Mas Joko. Yang dimaksud itu daerah sebelah sana, agak ke dalam tadi. Sepertinya sih sudah sampai sini karena terlalu rimbun di sana. Mungkin sampai cukup di sini atau seperti apa mas? Kalau menurut Mas Beng? Iya, kalau kita masuk ke dalam kan agak rimbun mas, dan juga tadi kan kita pas waktu lewat tadi kan ada nampak ular gitu kan. Jadi ada apa-apa ya mas ya? Jadi kita ambil sini aja biar aman gitu kan. Takutnya ada apa-apa ya mas ya? Iya betul. Baik sahabat slow, menyambung dari opening tadi dan video bersama Mas Joko. Kali ini kita bersama Mas Awi. Mas Awi. Ya. Mas Awi, tadi waktu di awal sampai ke sini, apa yang Mas Awi rasakan mas? Yang pertama
merasakan hawa ini dingin sama bulu kuduk ini. Merinding gitu Merinding, ya. ya. Atau mungkin melihat apa atau seperti suara-suara? Kalau suara sih kayak Belum ya? ini, kayak belalang tapi kayak aneh gitu. Suara belalang. 2 kali langsung langsung ini menyusul gitu loh. Oh, saut-sautan gitu ya. Saut-sautan gitu. Di mana Mas? Di waktu di awal atau waktu di- perjalanan di sini? waktu di awal tadi, waktu di ini, Di lokasi waktu awal tadi ya. iya, Hmm, pas waktu di ini, pas Mas Joko di ini tadi. waktu sebelum kita kesini tadi ya. Nah, iya. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan ke Mas Beng sebelum kita nanti membahas yang ada di sebelah sana, Mas. Ya kalau tanya sih, apa ini bisa dilihat langsung ya, saya minta. Ya kan tadi masnya kan apa menerima sambutan Mas gitu Oh. kan. Jadi kayak diganggu kan tadi dibahas di sana tadi kan banyak yang jahil gitu kan. Iya, iya. Ini menerima kayak mungkin apa diberi aura-aura nggak enak atau diberi kayak suara-suara apa hewan Aneh gitu kan. gitu ya. Jadi mendampak sama Mas ini kan. Jadi kayak diganggu gitu istilahnya. Ya seperti itulah Mas. Jadi kayak ada gangguan dari dalam sini kan, di sana tadi kan banyak orang yang negatif. Nah, jadi kayak diusir lah istilahnya Iya, iya. gitu. Dan karena Mas Awi juga tegang. Ya Santai, itulah. Mas. Jadi terlalu fokus jadi nggak bisa santai gitu kan. Nah, juga lokasi ini sendiri kan apa ya? Seperti makhluk-makhluk tersebut sih seperti terpancing gitu ya Mas. Iya, betul. Kalau melihat apa kita atau ya seperti ngelamun atau kosong gitu ya. Memanfaatkan gitu. Memanfaatkan ya. Nah, Mas Beng, Iya. menyambung tadi kita menyusuri ya, termasuk menyusuri ini ya Mas. Iya, iya. Sedikit masuk dan boleh sedikit maju karena di sini di belakang sini ini adalah sambungan dari gua yang ada di sana tadi. Nah, di belakang sini ya Mas Beng ya, Iya, betul. guanya ini seperti ini ya gambarannya, kalau mungkin tidak terlihat di kamera ya karena di belakang gambarnya seperti ini sahabat selo. Seperti parit gitu Mas ya, Iya. cuman Agak jurang gitu kan. jurang sedikit ya karena kedalamannya pun kisaran 3 meter lebih lah ya Mas ya. Iya, betul. Nah. Sampai 5 meter mungkin. Sampai 5 meter ada ya. Ada. Nah, runtutannya ini dari ujung sana tadi kita masuk seret sampai mungkin ujungnya sampai di sana. Dan yang dimaksud Mas Joko tadi seperti ada kubangan atau seperti apa ya Mas ya? Seperti ini tempat mandi. Oh iya. Nah, seperti tempat mandi, dan yang disaksikan temannya Mas Joko tadi ini yang apa? Melihat sosok ular yang besar tadi Mas. Iya, iya. Yang tadi sudah disampaikan ya Mas ya, Mas Joko tadi ya sudah cerita. Nah, lokasinya di sana Mas. Apakah lokasi ini juga termasuk kawasan kekuasaan atau peredarannya sosok tersebut Mas? Iya, betul Mas. Kan di sini juga kan apa sambungan dari gua tadi kan. Iya. Nah, masih wilayah dia. Masih wilayah wilayah ular tadi kan. Jadi berkeliling dia kan. Yang saya bilang tadi kan ada tarikan apa yang mungkin arah sana kan ada mungkin semacam sumber Mas. Iya. Ya, disitulah kita ada tarikan untuk apa namanya melihat ke sana, terus tadi kan nampak mungkin seorang putri Di mana Mas? di arah sana. Ya mungkin ujung sana kan kita nggak bisa melewati sana soalnya kan. Yang dibahas Mas Beng tadi ada sosoknya. Insya Allah udah dari tadi apa ditunggu. Oh, Jadi kalau mau apa pas waktu kita ada di sana kan dipanggil sinilah kalau mau apa namanya berkomunikasi gitu Iya. kan. Jadi kita coba berkomunikasi sebentar. Jadi kita tahu apa di sini tentang lokasi ini tuh apa gitu kan. Insya Allah nanti bisa komunikasi Mas. boleh Mas, mungkin Mas Awi juga ingin tahu apa yang sebenarnya lokasi ini seperti apa, atau informasi atau sebuah pesan bisa didapat bersama kita. Ya insya Allah. Silakan Mas.
Gimana? Ya alhamdulillah tadi kita kan beri salam gitu Ya. mas. Kita tujuan di sini untuk silaturahmi. Ya, alhamdulillah kita disambut ya dengan senyuman gitu kan, nggak apa-apa. Tapi apa kita kan ingin tahu ini tempat apa gitu kan. Memang di sini kan boleh dibilang itu kan bisa dibilang sumber juga bisa, dibilang goa juga bisa. Ya. Tapi yang lebih disampaikan tuh pesannya. Kalau di luar sini memang ada yang kayak menguasai gitu ya, seperti cerita yang tadi kan ada ular tadi yang sering menampakkan diri gitu. Iya, iya. Jadi yang putri tadi itu kan sosoknya kan di arah sana mas, insya Allah itu kan. Di ujung sana ya. Cantik memang, berpakaian kayak kerajaan gitu kan, pakai mahkota. Nah itu kan di apa namanya belakang dia ada kayak dayang atau selir gitu. Ya kita nggak banyak berkomunikasi, Ya. soalnya kan kalau kita telusuri lebih dalam lagi itu kan kayak menuju rumah atau menuju istana beliau tadi. Oh, ada istana juga. Ada istana di sana. Tapi di sini kita kan menjaga privasi beliau tadi. Iya, ya. Bahwa nanti kalau kita berbicara terlalu dalam, otomatis juga mungkin ada orang atau yang berkeinginan atau berniatan jahat nanti kan dimanfaatkan di situ. Ya cukup dikasih pesan bahwa kayak kalau di luar sini auranya negatif, banyak yang negatif, hati-hati gitu. Lebih apa? Ngasih ini ya, ngasih apa? Pesan untuk lebih berhati-hati dalam artian ya, karena lokasi ini juga rawan ya. Betul juga, mas. Karena bisa dikatakan sosoknya sendiri pun juga seperti ular, dan kisaran sini pun ya banyak ular juga ya mas ya. Tadi juga kita melihat ya. Dilihat mas, insya Allah ini juga banyak ular gaib, juga banyak ular yang nyata. Asli ya. Asli ular nyata banyak di sini. Iya. Kan di sini juga kan berupa kayak gua masuk adanya, di situ banyak sekali kayak ular-ular nyata di situ. Kalau dilihat itu kan. Ya pesan cuman disitulah hati-hati. Kalau mau main ke sini nggak apa-apa, tapi ya itu harus waspada gitu. Kalau ingin mengorak yang apa, menelusuri yang lebih dalam lagi, beliau berpesan nggak usah buat apa gitu kan. Nanti kita menjaga supaya namanya kita kan juga ditonton banyak orang mas. Jadi kan nanti kayak dimanfaatkan itu kan, wah di sana ada apa di sana. Nah, kita coba telusuri ke sana kan gitu. Ya, artinya kalau yang belum tahu atau apa mencoba-coba atau apa itulah, mas. Kan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya betul sekali. Nah pun mungkin ada ini mas, pertanyaan dari Mas Awi juga, dari saya pun mungkin sama ya mas ya. Ini mas, Iya. sosok putri ini sendiri dan juga ular yang besar itu, apa ada seperti sambungannya atau hubungannya seperti apa mas? Kalau sambungan nggak ada mas. Kalau putri beliau tadi itu kan, putri tadi itu kan berwilayah itu kan di apa, di dalam. Ya mungkin di arah sumber itu kan masuk ke dalam itu kan. Kalau yang ular tadi itu di luar, ya arah sini gitu. Jadi dalam sama luar tuh beda. Beda ya. Beda. Kalau hubungannya sama ular sama putri nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya ya. Mas Awi, Ya. mungkin dari penjelasan Mas Beng mungkin ada sebuah pertanyaan yang mengganjal dari Mas Awi, mungkin bisa ditanyakan mas. Kalau dari jalan tadi maksudnya bekicot apa bederetan banyak gimana? Itu hewan mas. Oh, ya, ya. mungkin Hewan biasa. hewan biasa itu kan apa namanya, ya kita kan masuk ke semak-semak juga kan, di sini tadi kan rumpun juga, ya mungkin banyak binatang kayak bekicot atau kelelawar atau apa kan banyak sekali di sana tadi Biasa kan ya, biasa. normal. Ya mungkin juga kan perlu dibersihkan juga semak-semaknya kan, biar nampak apa, nggak rimbun gitu. Nah, kalau itu namanya kayak angin kan itu posisinya lagi ini kan, lagi diam terus tiba-tiba ada angin dikit kayak gitu. Ya kita disambut mas, Oh, disambut, disambutan. istilahnya diberi apa kayak angin atau aura merinding gitu kan, biasa itu.
Jadi ada penolakan di situ. Jangan main ke sini, pergilah. Ngapain kamu di sini gitu. Ini nggak boleh. Kan merasa terganggu. Badan kita tuh kan merasa terganggu dia. Kan dia kan dulu kita tadi kan berdoa, Mas. Jadi kan kita masuk sini, otomatis juga panas gitu kan. Itu. Mas, ada apa? Seperti ada yang lewat di belakang. Iya ya. Mungkin ada lagi Mas yang bisa disampaikan Mas untuk segmen kali ini Mas. Lebih banyak yang privasi Mas di sini. Jadi belum bisa disampaikan penuh ya Mas ya. Iya, kan kita berkomunikasi tadi sama beliau Putri tadi kan lebih menjaga ya hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi kan banyak misteri juga di lorong sana kan. Ada istana mungkin banyak yang dirahasiakan di situ. Takutnya nanti kan dimanfaatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Ya, kalau pesan dari saya ya supaya tempat ini dilestarikan, dirawat ya. Dirawat. Dirawat. Bisa jadikan kayak wisata juga bisa Mas di sini. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Ya seenggaknya kan bisa menghilangkan stres di sini kan, bisa untuk healing atau untuk nyantai-nyantai. Lepas penat ya. Juga di ini karena banyaknya tanaman-tanaman liar, betul. dibersihkan ya, bisa menjadi tempat yang bermanfaat lah. Iya, betul sekali. Mungkin udah cukup Mas? Tambahan sedikit Mas. Boleh. Kalau mau main ke sini, Ya. Istilahnya kalau bawa pasangan atau bawa pacar atau ya jangan berbuat asusila lah di sini. Itu bahaya. Itu bisa kita dinampakkan kayak seperti temannya Mas Joko itu kan. Ya mungkin ada penampakan itu kan. Ya itu yang lebih diwaspadai. Itu aja. Sambil kita jaga ucapan, tingkah laku itu kan. Jangan berkata kotor lah di sini kan. Mungkin dari Mas Awi. Mas Awi di sini sedikit tegang ya. Atau ini fokusnya kemana-mana kalau dilihat. Ya maklum kan masih pertama kan. Pengalaman pertama. Gak apa-apa Mas. Iya. Mungkin ada sebuah pesan yang bisa disampaikan dari Mas Awi untuk sahabat slow. Sedikit lah. Gimana? Ya mungkin masalah tentang lokasi ini itu seperti apa, atau mungkin setuju dengan pendapatnya Mas Beng seperti apa? Gimana? Lebih dirawat ya Mas ya? Ya lebih dirawat lah. Menjadi sebuah lokasi yang bermanfaat lah seperti itu ya. Ya, bisa dipelajari yang udah kayak gitu. Sudah cukup Mas? Sudah ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nggak ada, cukup ya? Ya. Mas Beng, karena juga banyaknya privasi ya tadi ya, Iya, betul. belum bisa disampaikan karena satu lain hal ya Mas ya? Iya, betul sekali. Atau mungkin sudah cukup dari kita mungkin? Atau ada tambahan Mas? Ada pesan beliau sedikit Mas Dari Putri tadi. Bentar Mas ya. Iya, sudah Mas. Ya. Beliau berpesan Mas, jangan dikaitkan kayak ular tadi sama Putri tadi, itu nggak sama. Beda ya? Beda. Itu Putri beda lagi, yang ular beda lagi, beda. Yang kedua ya kalau bisa mungkin jangan dipuja-puja lah istilahnya, kayak barang-barang di sini. Yang waktu di awal tadi ya? Mungkin ya orang juga kan nggak tahu gitu kan. Tujuannya seperti apa kita nggak tahu ya Mas ya? Ya, jangan terlalu memuja barang-barang halus di sini. Kan juga salah itu Mas. Jadi meminta apa dari sini jangan gitu. Jangan ya.
Ya kurang lebih seperti itu Mas, pesannya dua itu. Untuk Jangan salah paham gitu kan. jangan sampai salah paham ya. Mm-mm. Untuk istan ini sendiri Mas, Mm-mm. bisa dibahas atau mungkin sudah cukup dari putrinya sendiri? Kalau untuk istananya ya megah sekali Mas sebenarnya. Gambarnya seperti ya pada umumnya yang istana pada umumnya. Ya gerbang kalau dilihat dari apa insya Allah gitu kan, itu gerbangnya sampai mungkin 10 meter mungkin. 10 meter. Besar sekali juga apa namanya kayak ya kuning keemasan itulah. Bisa digambarkan ya sahabat Selo ya seperti apa ya? Ya kalau kita ingin masuk ke istana itu kan, itu ada pengawal itu kan yang menjaga di situ. Jadi kalau bukan beliau yang mengizinkan, nggak, Kita belum bisa ya Mas ya. jadi nggak bisa dibukakan gitu kan, harus ada izin gitu. Iya ya. Ya kalau dilihat memang megah sekali istananya Mas, Besar ya. besar sekali. Ya, banyak dayang-dayang juga banyak gitu kan. Ini lebih apanya itu namanya itu dirahasiakan, ya biar jadi privasi gitu kan. Yang penting jangan disalahpahami bahwa yang tinggal di sini tuh yang apa namanya dipandang masyarakat itu beda, yang di luar sama yang di dalam. Beda ya. Beda sekali. Ya itu tadi Mas, insya Allah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sudah cukup Mas? Insya Allah cukup. Kita tutup ya. Iya. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 12 malam. Iya. Baik sahabat Selo, mungkin dari kami sudah cukup, dan ya sedikit banyak lah yang bisa kita sampaikan untuk sahabat Selo yang menonton video ini, karena ya ada satu lain hal yang belum bisa disampaikan oleh Mas Beng karena ya sudah dijelaskan tadi ya, karena satu lain hal mengenai lokasi ini sendiri sahabat Selo. Mungkin dari saya pribadi ya, lokasi yang sangat indah kali seperti ini ya bisa dimanfaatkan karena mereka pun memanfaatkan lokasi ini dan kita pun juga bisa memanfaatkan lokasi ini, dan sebagaimana mestinya kita bisa memanfaatkan hal positif ya Mas ya. Iya betul. Entah itu menjadi sebuah aktivitas yang lebih bermanfaat atau ya lain sebagainya. Baik, untuk perjumpaan kali ini dari tim Selo Project sudah cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kurangnya pasti dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena di setiap lokasi yang kita temui atau dimanapun kita berada pasti akan mendapatkan sebuah gangguan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Selalu waspada. Sekian dari kami. Salam budaya. Sehat Sehat selalu. selalu. Mari.